Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali pemirsa, Damai Indonesiaku kembali menyapa Anda. Kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Raya Al-Ittihad, Jalan Legenda Wisata Boulevard Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Nah, kita akan membahas satu tema yang sangat menarik sekali, cemburu. Ada mungkin di antara pemirsa cemburu ke istri ataupun cemburu ke suami. Kita akan membahasnya bagaimana dalam kacamata Islam. Apakah cemburu ini justru menjadi racun atau justru menjadi bumbu rumah tangga? Kita akan membahasnya. Ada Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun dan juga Ustadz Ridho Febri. Pemirsa, dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu sarung kita. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang sangat saya hormati dan saya cintai Allah Subhanahu wa taala, guru kita tersayang Ustadz Taufikur Rahman. Kita doain jamaah, semoga beliau selalu dijaga Allah, diberkahi Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala aktivitas dakwahnya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini Allah izinkan kita untuk kembali bermajelis dengan majelis Damai Indonesiaku yang insyaallah ini menjadi salah satu ikhtiar kita untuk memperbaiki kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kedekatan kita bisa berbuahkan surga di akhirat dan kebahagiaan di dunia. Bu, boleh saya nanya, pernah dicemburuin sama suami kagak? Pernah. Benar. Kenapa itu dicemburuinnya? Hah? Kenapa dicemburuinnya? Buat yang jomblo nggak usah jawab. Ya, mohon maaf buat yang jomblo, ini ujian. Ini yang udah berkeluarga aja. Pernah dicemburin sama suami? Pernah. Apa sebabnya? Deket sama atasan. Nah, pertanyaannya saya balik sekarang. Pernah nggak nyemburuin laki kita? Oh, sering. Pak, biasanya dicemburin sama istri kenapa, Pak? Hah? Dicemburin sama istri kenapa? Kenapa, Pak? Sering keluar, bener Bu? Sering main, sering keluyuran, sering jalan pakai hobinya dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya cemburu itu adalah fitrah manusia. Kenapa? Karena adanya cinta kita kepada pasangan kita. Yang tidak dibolehkan dalam Islam adalah cemburu yang berlebihan kepada pasangan kita sehingga kita membuat gelap mata. Ada beberapa kisah yang menjadi pelajaran kita yang hadir dari Rasulullah Muhammad SAW beserta dengan istri-istrinya. Itu kenapa Allah berfirman di Quran surat ketiga ayat 31, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau kata Rasulullah SAW, kalau kita ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Fattabi'uni." Ikuti dia. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Berarti dalam mengelola kehidupan kita, termasuk bab tentang cemburu, Rasulullah juga ngajarin ke kita. Kenapa begitu? Karena Rasulullah beserta dengan istri-istrinya itu juga nggak lepas, Pak, dari yang namanya masalah, termasuk bab tentang cemburu. Pernah satu ketika Aisyah di malam hari, Bu,
Di malam hari Aisyah itu sangat dikenal sebagai salah satu istri dari Rasulullah SAW yang sangat pencemburu. Pertanyaannya gini, kenapa Aisyah begitu pencemburu kepada Rasulullah SAW? Karena Rasulullah adalah cinta pertama dan terakhir bagi Aisyah. Karena apa? Sebelumnya Aisyah tidak pernah punya pengalaman dengan laki-laki manapun, dan setelahnya tidak pernah punya pengalaman dengan laki-laki manapun. Maka begitu besar cinta dari Aisyah kepada Rasulullah SAW. Suatu malam ketika Aisyah sedang tertidur, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Diam-diam itu keluar dari rumahnya. Nah, Aisyah ternyata bangun. Rasulullah jalan menuju mana? Baqi. Apa yang dilakukan sama Rasulullah? Mendoakan para syuhada yang ada di Baqi dan keluarganya yang lainnya. Nah, di malam hari itu Aisyah mengikuti Rasulullah di belakang. Dan Rasulullah tahu kalau sedang diikuti oleh Aisyah. Kemudian Aisyah berjalan lebih cepat untuk kembali ke rumahnya, diikuti Rasulullah. Aisyah lari, Rasulullah lari. Sampai di rumah, ini pinternya perempuan. Apa? Dia pura-pura tidur. Pura-pura tidur di rumah. Akhirnya apa? Rasulullah berkata kepada Aisyah, apakah setan yang ada di dalam dirimu sedang hadir? Bu, berarti kalau kita cemburunya berlebihan sampai overthinking, berpikir yang macam-macam terhadap pasangan kita, itu adalah ulahnya setan yang ngobok-ngobok perasaan dan pikiran kita. Ya? Itu wasiat dari Nabi SAW. Makanya kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak menjadi cemburu buta kepada pasangan kita. Ada cerita yang lain. Suatu ketika, ini adalah amalan yang biasa dilakukan sama Rasulullah SAW. Setiap pagi dan sore, Nabi SAW selalu mengunjungi istri-istrinya dari satu rumah ke rumah yang lain. Sampailah pada rumah Zainab binti Jahsy, dihidangkan oleh beliau tentang apa? Air madu. Jadi agak lama Rasulullah di rumah Zainab. Istri-istri Nabi yang lain bersekongkol, diawali oleh Aisyah mengajak Hafsah dan kemudian membisikkan kepada istri-istri yang lain dengan satu kalimat yang sama, bahwa pokoknya kalau nanti Rasulullah ke rumah kalian, katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aroma mulutmu itu tidaklah sedap. Ini menjadi salah satu, Bunda, jadi salah satu marah besarnya Rasulullah sampai selama 29 hari Rasulullah tidak mau didatangi oleh istri-istrinya. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahwa ini menjadi salah satu di antara 3 sebab kenapa Rasulullah akhirnya nggak mau didatangi oleh istri-istrinya. Artinya begini, kalau kita cemburu boleh, tapi pastikan cemburu kita beralasan. Bukan karena kita suuzon, bukan karena kita overthinking, bukan karena kita mengada-ngada dan lain sebagainya, tapi karena punya dasar yang kuat bahwa kita berhak untuk cemburu. Nah, ketika kita cemburu, ada caranya juga untuk menyampaikan rasa cemburu kita sama suami. Jangan ketika suami baru pulang langsung, papa tahu nggak, dan lain sebagainya. Yang ada, kita nanti diomelin sama laki kita. Apa yang harus dilakukan? Bikinin minum dulu, siapin makannya dulu, terus pakai kiasan. Pa, mama tuh pengen jadi istri yang solehah. Kalau seandainya mama ngelakuin satu kesalahan, tiba-tiba lupa sama hubungan rumah tangga ini, asik ngobrol dengan orang lain, tolong ingatkan mama, khawatir mama berdosa. Padahal pesan itu kepada suami kita yang lebih asik sama orang lain daripada sama bininya. Sekarang saya mau tanya, Bunda, kenapa laki kita lebih senang mainan gadget dan handphone daripada nyolek kita? Kenapa? Pernah cemburu sama handphone suami? Sering, hampir tiap hari. Mau tidur aja begini, ya kan? Jawabannya sederhana. Kenapa suami kita lebih asik dengan gadgetnya? Karena banyak para istri yang tidak sensitif seperti sensitifnya handphone. Ketika dicolek, mah lagi pengen syahwatnya, ih pa besok lagi, jangan hari ini, mama capek. Itu yang terjadi. Benar Pak? Benar sering ditolak begitu? Nah, itu kasihan. Akhirnya apa? Sekali dua kali oke, tapi akhirnya berulang kali dan terus terjadi. Akhirnya apa? Dialihkan semuanya pada kehidupan yang lain. Apa? Dunia maya. Dan akhirnya apa? Suami kita sibuk dengan dunianya masing-masing. Jangan merasa cemburu karena itu. Karena apa? Karena semua ulah tangan kita sendiri. Barakallahu fikum.
Masya Allah, terima kasih Ustadz Ridho Febri yang telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu an saja pernah merasakan cemburu dan ini bukti cinta pada istri dan juga pada suami. Namun ketika rasa cemburu itu berlebihan, nah inilah yang sesungguhnya ada bisikan setan di sana. Lantas bagaimanakah ketika cemburu itu justru menjadi racun dalam rumah tangga? Insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Taufikur Rahman. Sesaat lagi tetap bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.